Jadi ini satu keluarga, keturunan itu muter di situ-situ aja. Abisnya kayak bapaknya ini pakai anaknya, pamannya pakai cucunya. Pokoknya enak banget, gengs. Hey everything, thank you untuk video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah enak banget. Berbagi kebaikan di bulan Ramadan yuk dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih ya. Gengs, kalian masih ingat nggak sama kasus yang gila banget tentang bapak yang nikahin anaknya sendiri terus berujung azab dah tuh? Nah, hal-hal yang absurd kayak begitu kan istilahnya apa sih, disebutnya incest ya? Bukan incest ya, itu mah beda cerita. Seperti itu. Maksudnya incest ini adalah hubungan perkawinan yang sedara, gengs. Yang nggak cuma dari segi agama doang yang dilarang ya, tapi dari ilmu medis juga. Itu menentang perilaku incest karena memang ada efek buruknya. Buat nanti nih misalkan ada keturunan yang dihasilkan. Tapi sebenarnya, walaupun hal-hal macam gini tuh semacam tabu dan tak layak diperbincangkan. Gila kayak silat kita. Cuma ada yang berpendapat kalau misalkan hubungannya itu jaraknya masih jauh, kayak misalkan sepupu jauh atau saudara jauh, itu masih nggak apa-apa. Karena emang banyak tuh keluarga kerajaan zaman dulu yang sengaja menikahkan keturunannya sama misalkan sepupunya sendiri, yang tujuannya memang biar garis keturunan kerajaannya itu ya makin panjang, muter di situ-situ aja. Nah, walaupun kedengerannya agak membingungkan ya, ala-ala tabu tadi maksudnya, cuma menurut ahli genetika, menikah sama sepupu jauh itu memang resiko keturunannya bisa kenapa-napa itu kemungkinannya lebih kecil dibandingkan dengan yang saudara langsung. Karena itu juga, banyak negara yang akhirnya mengesahkan perkawinan sama misalkan sepupu atau saudara jauh tadi, karena resiko kelainan genetiknya itu sedikit. Tapi di kasus kali ini, kita nih akan membahasnya tentang satu keluarga yang menganut definisi apa kabar dunia. Udah gila. Karena walaupun keluarga ini bukan keluarga kerajaan ya, tapi mereka ngebangun semacam klan keturunan mereka sendiri dengan cara incest selama 4 generasi, gengs. Jadi di sini nih combine antara ada yang saudara secara langsung, tapi ada juga yang misalkan sama cucu dan sepupu-sepupunya gitu. Gila, gengs. Pokoknya dari kakek neneknya nih, terus ke bapak ibunya, anak-anaknya, sampai cucunya, semuanya muter berhubungan di situ-situ aja. Ya entar nenek sama cucunya, bapak sama anaknya, kakek sama istrinya. Ya mohon maaf, ini jadinya enak banget kita. Sampai-sampai keluarga ini menjadi keluarga incest terbesar dan tergila di dunia, gengs. Tapi sebelum kita tambah mual ya bahasanya, kita segerin dulu lah, kita minum dulu nih. Emang deh, jelly kolagen ini rasanya seger banget. Ini tuh rasa anggur dan lemon, gengs. Bener-bener bisa bikin kita semangat lagi. Apalagi di sini ada kandungan vitamin C-nya, plus kolagen juga, yang bagus banget buat kesehatan tubuh di kala puasa kayak gini. Tapi ini kita lagi nunggu sahur ya ceritanya ya. Jangan batal pas beduk zuhur lu. Makanya pas sahur kayak gua gini, minumnya jelly kolagen biar nanti puasanya kagak oleng. Nah, buat kalian yang pada nanyain, belinya di mana sih? Kalian cari aja udah di Indomaret, gengs. Karena jelly kolagen tersedia di Indomaret se-Indonesia. Bentar, kita minum lagi ya. Udah seger nih, ikan cucut. Lanjut. Jadi keluarga gila yang kita maksud itu tuh namanya keluarga Colt yang berasal dari Australia, gengs. Dimana selama 4 generasi, keluarga Colt ini semuanya tuh tinggal bareng-bareng. Dan gak pernah ada satupun orang dari keluarga lain nih yang misalkan masuk menjadi keluarga ini. Jadi jangan harap lo bisa besanan sama mereka atau nikah sama anak-anak mereka. Siapa yang mau juga ya? Abisnya segila itu, gengs, kelakuannya. Dimana para orang dewasa di keluarga Colt ini semuanya saling tidur bareng berhubungan mereka. Yang jadinya itu pada beranak pinak, nerusin garis keluarga mereka dari darah mereka sendiri. Nah, uniknya juga mereka ini hidupnya nomaden, gengs, alias selalu berpindah-pindah gitu. Ya namanya juga udah 4 generasi ya, pasti itu juga udah puluhan tahun. Dimana awal mulanya cerita sampai bisa ini keluarga membangun generasi seperti ini, itu adalah dulunya ada sepasang kakak dan adik yang berhubungan, mereka ini kandung ya, hingga punya seorang anak perempuan bernama June yang lahir di tahun 1948. Lalu di tahun 1966-nya, si June ini nikah sama seorang laki-laki bernama Tim Cole. Nah, si Tim ini sih jatuhnya masih orang lain ya, maksudnya normal nih, mereka berhubungannya berarti nggak sedarah si Jun sama si Tim. Walaupun konteksnya si Jun tadi itu kan hasil dari pernikahan sedarah kan, tapi dia tuh memutus hal tersebut dengan menikahnya sama si Tim. Hingga di tahun 1970-an, Tim sama Jun ini tuh akhirnya mempunyai 7 orang anak, gengs. Di antaranya ada 5 perempuan dan 2 laki-laki. Anak-anaknya itu tuh bernama, yang pertama ada Rhonda, Betty, Cherry, Frank, Charlie,
Paul, dan juga yang terakhir Martha. Yang mereka semua jatuhnya itu masuk ke dalam klan keluarga Colt ya, yang diambil dari nama ayahnya tadi tuh, Tim Colt. Sampai akhirnya mereka tumbuh dewasa. Tim sama Jun ini tuh jadi kakek dan nenek, karena anak-anak tadi tuh melahirkan anak-anak lagi gitu kan. Sampai akhirnya Tim sama Jun ini tuh meninggoy. Nah, semenjak itu, anak kedua mereka yang tadi bernama Betty, itu kabarnya menjadi semacam apa ya, pemimpin, meneruskan tradisi dari keluarga Colt ini. Nah, dikira kan semuanya telah berjalan normal-normal aja ya. Namun ternyata, keanehan dari keluarga Colt ini itu baru mulai terendus sekitar di tahun 2012, gengs. Jadi selama puluhan tahun tuh, orang-orang ngiranya belum ada yang aneh dengan keluarga ini. Sampai ternyata, sewaktu mereka pindah ke negara Australia, kan tadi hidupnya nomaden ya, itu tetangganya ada yang menyadari kalau anak-anak dari keluarga Colt ini kok kelihatannya nggak pernah bersekolah ya. Nah, kebetulan kalau di Australia, orang tua nggak nyekolahin anak, itu tuh termasuk haram hukumnya atau masuk ke dalam tingkatan tindak kriminal, gengs. Yang mana orang tuanya nanti bisa dihukum. Soalnya di sana tuh anak sekolah tuh wajib. Nah, para tetangga yang baru ngeh, karena kan keluarga Colt ini jatuhnya pendatang baru juga ya. Dilihat-lihat nih anaknya banyak tapi kok kagak ada yang sekolah. Dilaporinlah ke kepolisian. Biasa tetangga kan suka pada rumpi ya, CCTV gitu matanya. Tapi dalam kasus ini rumpi nama CCTV-nya bener. Ada faedahnya gitu ya. Yang alhasil sama polisi disamperin lah itu rumah keluarganya si Colt. Pas polisi yang ngeliat ini kok orangnya kayaknya aneh-aneh banget ya. Jadi di dalam satu rumah itu tinggal 38 keluarga, gengs. Termasuk anak-anaknya maksudnya. Numplok itu jadi satu di rumah coba. Terus semua anak-anaknya itu juga kok kelihatannya nggak pernah ada yang ngomong ya, atau nggak bisa berinteraksi dengan orang asing. Yang maksudnya di sini dengan si polisinya. Soalnya waktu si polisi itu ngajak ngobrol, mereka kelihatan pemalu banget dan nggak mau ngelihat mata lawan bicaranya. Dan itu dilakukan sama semua anak yang ada di situ. Jadi ini bukan satu anak doang yang aneh dan pemalu, semuanya. Dan giliran bisa ngomong, itu juga tata bahasa mereka nggak sempurna, alias kayak belepotan gitu, gengs, ngomongnya. Padahal kan usia mereka macam-macam ya, ada yang 12 tahun, ada yang memang masih kecil. Tapi semuanya sama aja begitu. Belum lagi tampilan mereka. Itu juga terlihatnya memprihatinkan, gengs. Memprihatinkan. Bajunya soalnya lusuh. Badannya kotor gitu dakian. Pokoknya kayak nggak pernah mandi. Ya gigi-gigi mereka aja tuh item-item, nggak pernah disikat kayaknya tuh. Postur badannya juga kelihatannya kayak semacam anak yang kurang gizi. Yang lihat kondisi seperti itu, polisi jadi suujon dong. Wah, nggak bener nih keluarga nih. Udahlah tadi anak-anak yang nggak disekolahin kan basicnya. Semuanya juga kelihatannya nggak keurus nih. Nah, waktu polisi akhirnya menelusuri tuh, memeriksa lebih dalam ke dalam rumah. Kondisinya dilihat tuh bener-bener gak layak huni banget, gengs. Dari luarnya aja kelihatannya udah pakai terpal-terpal gitu tambal sulam. Dan di dalamnya ternyata isinya itu kayak kasur berjajar-jajar tanpa sekat. Yang kayak di tempat pengungsian gitu, gengs. Dan paling absurdnya nih, di dalam sana mereka juga melihara kanguru. Dan tidur bareng tuh kangurunya sama mereka. Kan kayak ini cerita apa sih? Soalnya nih, kanguru di situ maksudnya bukan kayak orang melihara kucing gitu atau anjing yang tidur bareng. Tapi itu kanguru buat dicoplos juga. Bener-bener aneh kan? Mentang-mentang ini di Australia, apa kayak maskotnya kanguru, jadi itu dinodai kangurunya. Kalau misalkan ini keluarga pindah ke Afrika tuh nomaden tuh, yang dipakai apa sama mereka? Singa? Apa gajah Afrika? Bener apa kabarnya? Pakai kanguru tuh gimana ceritanya ya? Dan selain emang kondisi rumahnya tuh jorok ya, ditambah itu kan ada kanguru, pupnya di situ juga. Sampah-sampah juga berserakan di mana-mana itu. Baunya udah nggak ngerti deh. Nah, pas polisi buka kulkas tuh buat ngecek, kayak ini orang-orang sejorok ini pada makannya apa ya? Ternyata isi lemarinya itu penuh dengan sayuran dan makanan yang udah busuk, gengs. Di rumah itu pun katanya juga nggak ada nama toilet. Jadi kalau mereka mau buang hajat, ya di halaman gitu ngorek-ngorek tanah berasa lagi naik gunung. Soalnya nggak ada aliran air bersih di sana. Yang alhasil seluruh penghuni itu menderita infeksi jamur yang lumayan parah di kulit mereka. Jadi kebayang nggak lu? Dengan kondisi tempat tinggal yang sekotor itu ya, mereka ini juga berhubungan satu sama lain dengan kondisi badan yang tadi tuh. Untung kita udah buka puasa ya, enak banget. Izin minum lagi aja kita ya, biar kagak enak ya. Aduh, ini jelly bener-bener penyelamat gue deh. Langsung seger lagi nih lek-lekan kita nih, diisi sama yang rasa lemon dan anggur. Anggur dan lemon sama aja ya. Apalagi kalau sering-sering kita minum jelly kolagen. Itu baik banget loh buat kesehatan di kala Ramadan ini. Karena namanya aja di kolagen gede banget dah tuh. Jadinya bagus banget buat membangun tulang, gigi, sendi-sendi, dan otot juga. Karena kan kolagen, apaan tuh? Kaget kita. Merupakan protein alami untuk pembentukan tubuh. Ditambah ini mengandung vitamin C juga, gengs, yang berfungsi untuk menjaga kesehatan. Jadi langsung aja deh borong gel kolagen di Indomaret langganan kalian. Apalagi kalau kalian langsung beli 6 biji nih buat nyetok seminggu. Ini dijepret aja itu sub pembeliannya, terus posting di Instastory dan mention ke akun @jelly_id. Karena nanti kalian bisa mendapatkan tas yang kayak hologram millennials gini nih tuh. Lucu kan, gemas, buat hangout gini kece. Jadi langsung diborong aja jelenya ya. Tapi sebelumnya persiapan aja nih, kita mau cerita yang enak-enak. Kita habisin dulu.
Nah, tadi sampai mana kita tuh? Oh iya, pokoknya anak tim sama Jun itu kan tadi ada 7 orang. Nah, yang paling bontot itu kan tadi namanya tuh Martha tuh. Dia itu dihamilin sama bapaknya, alias sama almarhum Tim sendiri, dan akhirnya punya anak, gengs. Jadi maksudnya di sini, walaupun kita kira kan di awal, Jun itu kan hasil dari hubungan saudara kakak dan adik. Dia nikah nih sama si Tim, yang nggak saudara, jadinya harusnya bener dong. Ya ternyata si Timnya ini juga dajal, karena berhubungan sama anaknya tuh si Martha. Lah kan jadi sama juga bohong ya, nyambungin rantai lagi, makanya cerita riuh. Keluarganya udah kayak lingkaran setan. Setelah Tim udah meninggal, si Martha ini berhubungan intim sama saudara kandung laki-lakinya, kakaknya tuh yang bernama Frank. Pokoknya ini kalau dijelasin satu-satu nih agak ruwet, geng. Pasti kalian pusing. Pokoknya intinya aja ya, dari timnya aja ini udah pakai si anaknya tuh si Martha. Terus dari masing-masing anaknya ini pun itu juga saling berhubungan satu sama lain, kayak silang-silang gitu sampai hamil punya anak. Nah, keturunannya itu atau anak-anaknya itu ntar dipakai lagi sama bapaknya atau sama pamannya atau sama tantenya begitu. Makanya gue bilang tadi muter kayak lingkaran setan, dimana keturunan dari hasil incest keluarga ini itu ada 12 orang anak, gengs, yang semuanya punya semacam kelainan masing-masing. Karena kan tadi memang resiko anak dari hubungan saudara itu bisa terjadinya kelainan genetik. Selain dari segi fisik yang memang sangat terlihat, mental dan kemampuan mereka juga bisa dibilang kayak apa ya, terbelakang dan lambat banget. Hal yang paling mengenaskan atau aneh banget itu adalah para anak-anak ini tuh suka nyiksa binatang, termasuk si kanguru tadi tuh, yang kesian banget itu nasibnya si kanguru. Mungkin semua itu juga karena mereka hidupnya tuh di lingkungan keluarganya sendiri aja dan gak pernah bersosialisasi sama orang luar. Sampai akhirnya kasus ini terkuak, para orang tua tadi pun akhirnya dipenjara ya. Nah, anak-anaknya tadi itu dibawa ke tempat perlindungan anak. Tapi kebanyakan beberapa dari mereka itu masih menunjukkan perilaku yang menyimpang, yang memang tidak wajar, gengs. Misalnya nih, ada anak perempuan yang berumur 5 tahun, itu tahu-tahu sering banget nyium bibir dari pengasuh laki-laki yang ada di tempat perlindungan anak. Ada juga anak yang laki-laki berumur 12 tahun, itu suka naruh tangannya di dengkul adeknya, perempuan yang 8 tahun ya, terus digerayangin sampai paha. Atau nih, ada anak perempuan yang 8 tahun, itu pernah maksa seorang laki-laki yang ada di tempat perlindungan anak, orang asing gitu, buat berhubungan badan sama dia. Maksudnya ini pada bocil loh, tapi mentalnya udah dirusak begitu. Perkara keluarganya bapak ibunya itu juga udah pada rusak. Karena ternyata di keluarga Cole, anak-anak mereka memang dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual dari umur yang sangat muda. Serem banget ya sumpah ya. Nah, untuk para anggota keluarga Cole yang udah pada besar-besar tuh bapak ibunya, itu rata-rata semuanya menjalani perawatan sebelum akhirnya mereka dipenjara. Sementara ke-12 anak mereka menjalani terapi yang sejauh ini kabarnya sih sudah mengalami banyak kemajuan ya. Yang tadinya misalkan nggak tahu nih cara mandi kan jorok banget, sekarang udah ngerti tuh yang namanya konsep kebersihan. Beberapa anak juga akhirnya telah diadopsi dan tinggal bersama keluarga angkatnya dengan normal. Ya mudah-mudahan aja anak-anak mereka bisa hidup bener dan juga normal ya, bisa dapat pendidikan bagus dan pastinya memutus generasi incest dari keluarga Cole. Jangan sampai aja jadi 5 generasi begitu. Kalau JKT48 mah nggak apa-apa sampai 5 generasi. Kita tetap Zaman cinta fortune cookie. Cangkang itu, ayo cepat pecahkan saja. Hehehe. So, itu tadi sebuah kasus dan cerita yang cukup absurd dari dunia yang udah gila ini, gengs. Yang gue jamin nih, permasalahan di dalam keluarga kalian kagak ada apa-apanya dibandingkan cerita tadi kan? Ya jangan sampai ya. TBL, takut banget loh. Ya, thank you semua yang nonton. Ini di luar juga anak-anak tuh udah pada teriak sahur begitu, kita mau sahur dulu. Semoga puasanya buat menjalankan pada kuat ya. Boleh bantu klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram @HeroTelevan. Sampai jumpa di kasus interesting selanjutnya. Assalamualaikum.